Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual emping dengan opak dibeli sama Pak Didi. Kakupina maka kupina gacan kompak sawihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu kalau salamnya diulang kembali. Peperintah di luar jenis atau di masjid harus hangat ya. Alhamdulillah alladzi farada siyama fi syahri Ramadan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid At-Taqwa rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang tak henti-hentinya Allah mencurahkan nikmat kepada kita sehingga alhamdulillah biiznillah wa biiradatillah di malam hari ke-9 setelah kita insyaallah menyelesaikan menunaikan ibadah saum di hari ke-8, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kekuatan iman, sehingga walaupun hujan cukup deras, tetapi Bapak dan Ibu seluruh jamaah tetap masih istiqomah untuk memakmurkan masjid Allah dan menghidupkan malam di malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal soleh kita baik saum, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, sedekah dan amal-amal yang lainnya, mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh bagi kita semua dan kita digolongkan hamba-hamba yang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan pula saya pada malam hari ini kultumnya akan menyampaikan terkait materi pola hidup sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita berbicara terkait pola hidup sehat ala Rasul, maka tentu bukan hanya berbicara terkait dunia. Karena Rasul diutus oleh Allah untuk membawa umat supaya bahagia dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara pola hidup, pasti di situ ada pola makan, ada istirahat yang cukup, juga pasti ada olahraga yang cukup. Yang paling dominan ketika berbicara pola hidup terkait dengan pola makan, maka sering banyak ungkapan orang mengatakan wajar wes eta mah banyak penyakit oge da pola makanan goreng. Rata-rata seperti itu orang mengatakan. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada hadis Rasul dan sunnah-sunnah Rasul memang betul. Kenapa demikian? Yang pertama, kalau kita sakit wajar itu manusiawi. Karena Rasul pun manusia biasa seperti kita. Maka di akhir surah Al-Kahfi itu kan dikatakan, Qul ana basarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Rasul seperti kita, suka makan, suka tidur, juga suka sakit. Punya kebutuhan secara biologis dan seterusnya.
Nah, tetapi bagaimana upaya kita agar sehat di dunia juga sehat di akhirat? Maka tentu pola hidup kita harus mengikuti bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antaranya terkait dengan pola makan, yang pertama, Rasul itu senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Maka di awal saya bacakan ayat Allah yang termaktub di Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kulu mimma fil ardi makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi, tapi ingat di garis bawahi halalan thayyiban, hanya yang halal dan thayyib saja. Artinya kalau kita sebagai umat muslim yang disebut sehat itu bukan hanya berpikir thayyib, tapi yang pertama adalah halal. Kalau orang muslim nggak tahu kan, itu tergantung mereka. Tapi kita sebagai umat muslim yang akan mengikuti sunnah Rasul, maka yang paling poin pertama adalah perhatikan apa yang kita konsumsi harus sesuatu makanan minuman yang halal secara zatiah dan proses mencarinya dengan cara yang positif halalnya. Jangan-jangan kita banyak penyakit karena makannya bukan yang halal. Jangan-jangan kita banyak penyakit karena cara proses mencarinya bukan sesuatu yang halal. Saya yakin kepada ibu rahimakumullah tidak adalah seorang pun yang makan makanan yang diharamkan oleh Allah, karena sudah jelas dalam Al-Quran makanan yang diharamkan, sudah jelas dalam hadis makanan-makanan yang diharamkan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika kita memakan sesuatu yang proses mencarinya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana agar apa yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang thayyib. Thayyib itu maknanya luas. Yang pertama bisa thayyib diartikan bergizi, bisa thayyib diartikan baik. Karena bisa jadi sesuatu yang bergizi tapi tidak baik buat lambung yang punya penyakit. Misalnya cabai, katanya cabai itu memiliki vitamin C yang tinggi. Tetapi jika bapak atau ibu atau siapapun yang memang punya penyakit di lambung, itu biasanya dokter menyarankan wayahnya, kata orang Sunda, tahan ladanya dan asamnya. Ya artinya itu bergizi, tetapi juga tidak thayyib karena di perut punya masalah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait berbicara dengan thayyib, terkait berbicara tentang bergizi, Bapak Ibu, di Kota Bandung sekarang juga DKPP itu sedang semarak mensosialisasikan terkait dengan satu penyakit yang disebut stunting. Ya, stunting itu apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Kalau orang Sunda membekek berinya gitu. Perkembangannya tidak begitu maksimal. Nah, itu menurut para ahli bahwa penyakit stunting bukan penyakit yang menular, juga bukan penyakit turunan, tetapi itu diasbabkan dikarenakan kurang gizi ibu hamil tatkala sedang hamil. Jadi punten Bapak dan Ibu, ketika anak-anaknya sedang hamil atau yang masih muda istrinya sedang hamil, wayangna kata orang Sunda mah kudu diogo. Ya, makanannya yang bagus-bagus, jangan dituruti keinginannya. Karena rata-rata perempuan yang sedang hamil kan banyak nggak mau ini dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya dikhawatirkan itu. Karena menurut data di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung bahwa yang memiliki penyakit stunting itu sekarang di Kota Bandung sudah menyebar di 30 kecamatan. Karena kan Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan. Di tahun 2019 itu hanya di 15 kecamatan. Sekarang sudah menyebar di seluruh kecamatan. Ya, ini diakibatkan kurang gizi, bukan gizi buruk, tapi kurang gizi awalnya ketika seorang ibu sedang hamil. Maka mungkin ibu-ibu yang sudah agak tua yang punya anak sedang hamil pilihnya sebelah, jangan dikasih sebelah. Karena apa gizinya? Tapi rata-rata bapak dan ibunya punten
Kita sekarang bulan Ramadan rata-rata buka itu yang jadi makanan favorit itu kan cireng, cimi, apalagi cician lah pokoknya yang dari aci-aci. Paling banter kesininya bala-bala dan saya sering memperhatikan Bapak Ibu, anak-anak juga orang tua di mana-mana yang laku itu jualan sore di bulan Ramadan ya. Yang bahan bakunya dari cireng dan dari aci dan itu. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan itu bergizi ya Bu ya. Makanya istilah dulu kita ketika kecil, saya di sekolah juga ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin ya, ketika kita ingin sehat kan katanya kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau istilah sekarang diganti, bukan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu bahasanya B2SA. B yang pertamanya beragam, berarti kalau makan hanya nasi dengan telur saja tidak beragam gitu. Kita kan rata-rata sarapan nasi kuning, cuma nasinya besar, telurnya tipis-tipis. B-nya beragam. Yang keduanya bergizi. Berarti beragamnya tidak asal banyak, tapi apa yang dimakan itu harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Lalu S-nya harus seimbang. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Seimbang dalam arti sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. A-nya aman. Hati-hati makanannya, karena sekarang makanan mungkin banyak makanan yang tidak aman. Kita kan lebih dominan beli makanan-makanan yang tidak jelas. Padahal kalau misalnya ibu-ibunya kreatif, ya, di rumah masak sendiri, memproduksi sendiri dengan bahan-bahan yang segar, dengan tadi beragam, saya yakin itu akan lebih aman. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan makanan halal yang dan bergizi, ada kemungkinan munculnya berbagai penyakit itu dikarenakan apa yang kita konsumsi sesungguhnya belum sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dan apa yang Rasul sebutkan. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah melanjutkan dalam kalimatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Setelah Allah berbicara tentang makan, lalu Allah mengatakan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti langkah setan itu bukan hanya di amalan-amalan yang lain, tetapi dalam makan minum pun di situ ada. Kalau orang makan yang tidak halal, berarti itu adalah langkah setan. Kalau orang makannya pakai tangan kanan, itu berarti langkah setan. Karena Rasul mencontohkan ketika makan pergunakanlah tangan kanan. Ini kita kadang-kadang ke anak pakai tangan balik, pakai tangan bagus, pakai tangan kanan, mamahnya sambil berdiri minum. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir tidak akan, ini wajah-wajah solihah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini segi makan saja sudah sangat luar biasa. Ini yang pertama ya. Jadi apa yang dimakan oleh Rasul adalah sesuatu yang halalan, thayyiban, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Lalu yang kedua, Rasul ketika mau makan selalu mencuci tangan. Jadi kalau sekarang istilah yang tren kita harus sering mencuci tangan pakai sabun, sebetulnya bukan karena corona. Islam itu dari jauh-jauh hari sudah menganjurkan dan mengisyaratkan agar kita hidup sehat, ya harus banyak cuci tangan. Paling tidak orang yang sholatnya hanya 5 kali dalam sehari, cuci tangannya kan 5 kali tatkala wudu. Belum wudu yang lainnya, belum cuci tangan yang lainnya. Jadi saya yakin bahwa orang muslim itu cuci tangannya akan lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang non-muslim. Hanya memang dalam hadis itu tidak dikatakan pakai sabun ya, pakai air. Kalaupun sekarang tambahan pakai sabun itu bagian dari agar kita lebih bersih. Itu yang ketiga. Yang kedua, lalu poin yang ketiga yang tak kalah pentingnya, ketika kita mau makan jangan lupa doa. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa. Kalau makannya dengan yang enak-enak, itu ingat biasanya doa atau justru lupa? Kalau ibu-ibu ada ya? Ibu-ibu masih ada? Oh ada. Tidak sudah pernah pulang. Kadang-kadang ketika makanannya bagus-bagus,
masukin amplop lupa baca doa apa lagi. Yang ada secepatnya memasukkan makanan. Tapi insya Allah ya tidak seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita setiap mau makan dengan apapun yang kita makan selalu kita baca doa. Itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang berikutnya, Rasul itu tidak pernah makan kecuali kalau sudah lapar dan segera berhenti sebelum kenyang. Nah ini yang beda tipis kita dengan Rasul itu. Kalau Rasul tidak makan sebelum lapar, kalau kita sebelum lapar sudah makan lagi. Kalau Rasul berhenti sebelum kenyang, kalau kita sebelum kemerdekaan belum berhenti. Ya, tapi insya Allah Bapak dan Ibu ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu kalau buka sahur jangan terlalu banyak. Banyak jamaah yang ketika imamnya agak panjang langsung dari belakang. Yang biasa berani itu ibu-ibu, Ustaz, yang panjang itu tunduk. Karena baru makan banyak. Segala hal yang ada di rumah, dari mulai korma, ya, cendol, makanan yang lain, semua masukkan ke perut. Akhirnya ketika taraweh cukup ngantuk. Tapi insya Allah jemaah yang hadir tidak seperti itu. Artinya makan itu tidak boleh berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 31, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tetapi hati-hati jangan melampaui batas. Poin berikutnya terkait dengan olahraga. Rasul menganjurkan kita agar setiap hari, setiap saat kita berolahraga sesuai dengan kebutuhan. Lalu istirahat harus cukup. Kalaupun di bulan Ramadan tetap istirahat kita harus cukup. Kan bulan Ramadan kita harus memperbanyak bangun di malam hari, betul. Tetapi tetap istirahat harus cukup. Sehingga ketika di bulan Ramadan tidur jangan terlalu malam. Jam 9 setelah tarawih, setelah tadarus, setengah 10 kita sudah istirahat. Jam 3 kita bangun persiapan untuk makan sahur. Karena makan sahur itu di makan sahur ada barokah. Nah, lalu nanti kalau masih kurang, nah nanti di siang hari kita bisa kailullah. Jadi kalau siang hari tidur itu namanya kailullah. Jadi istirahatnya harus cukup. Lalu yang terakhir, yang mungkin di agama lain tidak dianjurkan dan tidak dibicarakan, pola sehat ala hidup Rasul, pola hidup sehat ala Rasulullah. Poin yang terakhirnya adalah Rasul menganjurkan memperbanyak saum. Sumu tasihu, saumlah maka kalian akan sehat. Jadi kalau ada bapak dan ibu saudara kita yang di bulan Ramadan ini sakit, itu bukan karena saum, tapi mungkin ada yang salah pola yang lain. Secara syariat, hakikat Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menguji kita. Nah oleh karena jemaah kaum muslimin rahimahullah, Allah mewajibkan kita saum selama 1 Ramadan bulan tahun ini ya, di bulan Ramadan baik 29 atau 30 hari tergantung nanti di ru'yah ya. Maka ini adalah bagian dari cara Allah agar menyehatkan. Sehingga mudah-mudahan paling tidak orang-orang yang tidak pernah saum sunnah di bulan Ramadan kita tetap istiqomah untuk saum. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang hadir dan orang-orang yang lain pun selalu melaksanakan saum-saum sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin itu saja yang disampaikan. Mohon maaf jika menyampaikan materinya agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi pembicara dan seluruh yang hadir, sehingga selama Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.